Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Erin Putriana, Ketut Wiranto, Maisi Risma Manalu, Vivi Novitasari. Ruang lingkup pendidikan PKN SD. Pengertian pendidikan PKN. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, baik sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pendidikan PKN. Yang pertama yaitu berpikir secara krisis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti dengan korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, selanjutnya yaitu hakikat pendidikan PKN. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadikan warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup pendidikan PKN. Yang pertama yaitu filsafat Pancasila. Yang memenuhi ciri-ciri sebagai filsafat dalam hal ini adalah filsafat bangsa yang membahas tentang isi jiwa dari bangsa Indonesia. Yang kedua, identitas nasional, yaitu merupakan sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal sebagai kepribadian atau karakter suatu bangsa. Yang ketiga, bangsa dan negara Indonesia. Bangsa Indonesia terbentuk dari pengalaman empiris peran dari segenap suku-suku yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Yang keempat, warga negara Indonesia. Warga negara adalah anggota dari suatu persekutuan yang didirikan atas kekuatan bersama, dilaksanakan atas tanggung jawab bersama, dan ditujukan untuk kepentingan bersama. Ruang lingkup pendidikan PKN selanjutnya ada demokrasi Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia selalu berdiri di atas dasar kekeluargaan, juga di atas dasar musyawarah, di atas dasar yang namanya demokrasi. Nah, demokrasi Indonesia itu selalu membawa corak kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Yang selanjutnya ada konstitusi Indonesia, yang meliputi sistem konstitusional, materi muatan konstitusi, klasifikasi konstitusi, perubahan konstitusi, perubahan UUD 1945 menurut pasal 37 amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Juga ada konstitusi Indonesia dari masa ke masa, tata cara urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu negara hukum, meliputi hal-hal seperti negara hukum di Eropa kontinental, negara hukum Anglo-Sakson, negara hukum Indonesia, dan penegakan hukum. Selanjutnya ada hak asasi manusia, mencakup hal-hal meliputi konsep dasar hak asasi manusia, hubungan hak asasi manusia dengan kewajiban hak asasi manusia, dan tanggung jawab asasi manusia, nilai dasar dalam HAM, sejarah penegakan HAM di dunia, bentuk-bentuk HAM, pelanggaran HAM, perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Selanjutnya ada geopolitik Indonesia yang mencakup wawasan nasional, teori-teori paham kekuasaan, teori-teori geopolitik, teori geostrategi global, latar belakang pemikiran wawasan nasional Indonesia,
dan sebagainya. Selanjutnya ada geostrategi Indonesia yang meliputi ruang lingkup geostrategi Indonesia, yaitu ketahanan nasional. Ada asas-asas ketahanan nasional, permasalahan geostrategi Indonesia, geostrategi Indonesia dalam menciptakan ketahanan nasional. Yang terakhir adalah karakteristik pendidikan kewarganegaraan. Karakteristik pendidikan kewarganegaraan ini dapat dilihat dari objek, lingkup materinya, strategi pembelajaran, sampai pada sasaran akhir dari pendidikan ini. Adapun karakteristik pendidikan kewarganegaraan adalah: yang pertama, pendidikan kewarganegaraan termasuk dalam proses ilmu sosial atau IPS. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dari seluruh program sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan menanamkan banyak nilai, di antaranya nilai kesadaran, bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, pendidikan kewarganegaraan memiliki ruang lingkup meliputi aspek persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum, dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan memiliki sasaran akhir atau tujuan untuk terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa atau Nation and Character Building dan pemberdayaan warga negara. Dan yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah. Demikianlah video pembelajaran dari kelompok 2. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman tentang ruang lingkup pendidikan PKN SD. Terima kasih.